Hai teman, kali ini Yanto dan Yanti akan belajar materi tentang penulisan catatan kaki berdasarkan EYD edisi 2015. Untuk menuliskan karya ilmiah, sumber informasi yang didapatkan Yanto dan Yanti dari hasil penelitian, pengamatan, atau pengolahan data dari sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis misalnya buku, majalah, koran. Dalam membuat karya ilmiah, kita harus menyebutkan sumber informasi berupa sumber tertulis yang kita dapat. Jika tidak, dinamakan plagiator. Seorang plagiator atau orang yang menjiplak karya orang lain tidak mencantumkan sumber kutipan. Supaya tidak menjadi plagiator, maka lakukan pengamatan, penelitian, atau pengolahan data dari sumber tertulis. Selanjutnya, olahlah data sendiri. Kutipan dari sumber tertulis hanya menjadi pendukung argumentasi tulisan kita. Cantumkan sumber kutipan kita yang biasa disebut catatan kaki atau footnote. Bagaimana ya cara membuat catatan kaki pada sumber tertulis untuk karya ilmiah kita? Untuk mempermudah mengingat, urutan penulisan catatan kaki dapat disingkat menjadi Najukopentahal. Apaan ya Najukopentahal? Nah, nama pengarang, judul sumber, kota terbit, pen, penerbit, tahun terbit, halaman. Jangan lupa perhatikan tanda koma, tanda kurung, titik 2 dan tanda titiknya ya. Setelah na, ada tanda koma. Setelah ju, ada tanda buka kurung. Setelah ko, ada tanda titik 2 pen, koma lagi. Dan setelah ta, ada tanda tutup kurung. Setelah tutup kurung, ada tanda koma. Terakhir, setelah hal, diberi tanda titik. Untuk lebih jelas lagi, yuk perhatikan contoh cara penulisan catatan kaki. Misalnya, menulis catatan kaki yang dikutip dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Langkah pertama adalah nama pengarang. Untuk menulis nama pengarang, ingat ditulis tanpa dibalik seperti ini. Lalu beri tanda koma. Berikut adalah judul sumber. Judulnya adalah Sang Pemimpi. Selanjutnya, ko adalah kota terbit. Novel Sang Pemimpi diterbitkan di Yogyakarta. Sebelum menulis Yogyakarta, kita tulis dulu tanda kurung. Selanjutnya, titik 2 seperti ini. Pen yaitu penerbit. Penerbit manakah yang mencetak buku tersebut? Novel Sang Pemimpi dicetak oleh penerbit Bentang. Setelah menulis Bentang, beri tanda koma ya. Ta yaitu tahun terbit. Novel Sang Pemimpi terbit pada tahun 2011. Lalu diberi tanda tutup kurung dan tanda koma seperti ini. Terakhir adalah hal yaitu halaman. Misalnya Yanto mengutip dari halaman 24. Tuliskan HLM titik, lalu tambahkan halaman yang dikutip. Kemudian cantumkan titik di belakangnya sebagai akhir catatan kaki. Sekali lagi, jangan lupa halaman disingkat menjadi HLM dan bukan menyingkat halaman menjadi hal. Bagaimana? Apa teman-teman sudah bisa membuat catatan kaki? Yang masih bingung, yuk perhatikan kembali Yanto yang akan menuliskan catatan kaki. Andrea Hirata, Sang Pemimpi, buka kurung, Yogyakarta, titik 2 Bentang, 2011, tutup kurung, HLM
LM.24 titik. Bagaimana jika pengarang lebih dari satu orang? Apabila pengarang lebih dari satu orang, nama pertama saja yang dicantumkan. Supaya lebih mengerti, Yanti akan menuliskan buku Membentuk Karakter Pengusaha menjadi catatan kaki. Buku ini ditulis oleh 3 pengarang. Ingat, urutan menulis catatan kaki yaitu Najuko Pentaha. Pertama, kita tuliskan nama pengarang. Karena buku ini memiliki 3 pengarang, tuliskan nama pertama saja, yaitu Jeki Ambadar. Dan sertakan sikatan dan kawan-kawan atau DKK di belakangnya. Ingat, nama pengarang dituliskan tanpa dibalik dan sertakan tanda koma setelahnya ya. Selanjutnya, tuliskan judul buku yang kita kutip, yaitu Membentuk Karakter Pengusaha setelah nama pengarang. Kemudian tuliskan kota terbit buku tersebut. Buku ini terbit di Jakarta, maka tuliskan Jakarta di dalam kurung. Tuliskan tanda titik 2. Tuliskan penerbit buku tersebut, yaitu Mizan Publika setelah kota terbit. Jangan lupa juga sertakan tanda koma setelahnya ya. Tuliskan tanda terbit, yaitu 2010 setelah penerbit. Sertakan tutup kurung dan tanda komanya. Terakhir, tuliskan halaman yang dikutip, yaitu halaman 12. Tuliskan HLM.12 titik. Sekarang, Yanto dan Yanti sudah bisa membuat catatan kaki untuk karya ilmiah mereka. Bagaimana? Apa teman-teman sudah bisa membuat catatan kaki? Yang masih bingung? Mari kita tuliskan sekali lagi. Yuk perhatikan. Jeki Ambadar DKK, membentuk karakter pengusaha, buka kurung, Jakarta titik 2. Mizan Publika, 2010 tutup kurung, HLM.12 titik. Demikian tentang penulisan catatan kaki atau footnote. Sampai ketemu lagi pada materi lainnya. Selamat belajar.